Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Manuk Sawah. Di video kali ini saya akan menjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke nomor WA saya maupun ke komen-komen di deskripsi video-video saya yang di channel ini ya kawan-kawan. Tapi sebelum saya menjawab semua pertanyaannya ya, saya akan bercerita sedikit terlebih dahulu ya kawan-kawan. Ya sebenarnya tujuan saya dari awal bikin channel ini nggak ada maksud sama sekali untuk saya untuk cari uang ya kawan-kawan. Jadi tujuan awal saya bikin channel ini, bikin video-video kayak gini itu karena gimana ya, ibaratnya untuk menginspirasi kawan-kawan saya lah. Awalnya cuman gitu ya, teman-teman saya banyak yang nanya sama saya cara budidaya jamur tiram ya, daripada saya ajar satu persatu, makanya saya bikin video di sini biar bisa pada lihat ya kawan-kawan. Tapi dengan berjalannya waktu malah banyak orang yang lihat ya kawan-kawan. Jadi ya saya ucapkan banyak terima kasih dari kawan-kawan yang udah ngikutin channel saya ini ya. Ya ini saya mulai saja ya kawan-kawan, tidak jadi kelamaan ya. Sebenarnya di video kali ini saya cuma akan meringkas ya kawan-kawan, meringkas tentang budidaya jamur tiram itu ya. Maksudnya saya akan menjelaskan cara awal budidaya jamur tiram sampai kita bisa menjual hasil panennya gitu kawan-kawan. Sebenarnya itu udah saya bahas di video-video saya yang lain ya, tapi karena sampai sekarang ya masih banyak yang nanya soal ya itu aja ya, saya ringkas aja jadi satu ya kawan-kawan. Nanti biar pada lihat di sini aja gitu ya. Ya mungkin saya mulai ya kawan-kawan. Ini sebenarnya saya malah membahas mengulangi pembahasan saya di video-video yang lain ya kawan-kawan. Ini yang pertama, apa saja yang harus kita siapkan dalam awal-awal persiapan budidaya jamur tiram, Mas? Mohon jawabannya. Ya ini langsung saja saya jawab ya kawan-kawan. Ini coba silahkan dicari di video saya yang lain ya. Sebenarnya semua tentang budidaya jamur tiram dari awal nanam sampai panen itu udah saya bahas-bahas di video-video saya yang sebelum-sebelumnya ya kawan-kawan. Sebenarnya itu udah komplit ya kawan-kawan. Tapi malah masih pada banyak yang nanya kayak gitu. Ada lagi pertanyaan biaya pembuatan kumbung jamur tiram. Itu sebenarnya juga udah pernah saya bahas juga. Terus ada lagi yang bertanya cara mengusir hama jamur tiram atau membasmi hama. Itu juga udah pada saya jelaskan ya kawan-kawan. Jadi ya gimana ya, daripada saya ngulang-ngulangin terus ya, ini saya bahas keseluruhannya di sini sekarang aja ya, dari awal mulai sampai kita bisa menjual hasil panennya ya kawan-kawan. Jadi gini ya, silakan disimak baik-baik ya kawan-kawan. Hal-hal yang harus kita siapkan dalam budidaya jamur tiram yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan tempatnya dahulu. Tempatnya kita biasa menyebutnya dengan istilah kumbung. Ya kumbung ya kawan-kawan. Yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan kumbung itu adalah ukurannya dan bahan-bahan yang kita gunakan ya. Contohnya seperti dinding. Ya dinding kalau di kumbung saya itu saya menggunakan dinding yang saya rekomendasikan adalah dinding full paranet untuk daerah
di suhu panas seperti di tempat saya ini ya kawan-kawan. Nah itu untuk lebih jelasnya lagi soal dinding kumbung jamur tiram itu silahkan saja lihat di video saya yang berjudul dinding kumbung jamur tiram full paranet ya kawan-kawan. Silahkan dicari di channel saya, itu udah ada. Terus yang kedua, untuk biaya pembuatan kumbung ya kawan-kawan, yang perlu diperhatikan lagi awal-awal sebelum kita mulai budidaya jamur tiram, yang harus kita pikirkan terlebih dahulu atau yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah biaya pembuatan kumbung ya kawan-kawan. Nah untuk biaya pembuatan kumbung itu udah saya jelaskan di channel saya, juga udah ada, silahkan disimak videonya ya kawan-kawan. Itu kalau itu kurang lebih kita butuh biaya 1.700.000 rupiah kawan-kawan untuk dinding kumbung untuk kumbung kapasitas 1000 per 1000 backlog ya kawan-kawan. Nah itu untuk video yang lebih jelasnya lagi silahkan dicari di channel saya dengan judul biaya pembuatan kumbung jamur tiram kapasitas 1000 backlog. Ya itu di situ udah saya rinci ya kawan, udah saya jelaskan apa saja yang perlu kita siapkan, bahan-bahan, terus dengan harga berapa sekian itu udah lengkap ya kawan-kawan. Silahkan dicari sendiri ya untuk yang masih bertanya soal biaya pembuatan kumbung ya kawan-kawan. Tapi yang di kumbung saya ya seperti itu, kumbung dengan kapasitas 1000 backlog. Jadi saya itu membuat kumbung itu per 1000 backlog. Jadi enggak langsung saya jadiin satu gitu, enggak, tapi saya bikin per 1000 backlog. Itu alasannya kenapa udah saya jelaskan di video-video saya yang lain ya kawan-kawan. Terus untuk yang ketiga, setelah kita membuat kumbung, terus kita harus beri backlog ya kawan-kawan. Nah kita beli backlog itu dengan harga per backlog kalau di tempat saya itu Rp2.000 ya kawan-kawan. Nah itu nanti cara merawat backlog itu juga udah saya jelaskan di video saya yang lain ya kawan-kawan. Silakan saja dicari dengan judul cara merawat backlog baru jamur tiram ya itu ya. Itu setelah kita membuat kumbung terus kita membeli backlog, itu udah saya jelaskan di video saya yang lain. Terus setelah kita punya kumbung, terus kita juga udah punya backlog, sekarang kita berbicara tentang omset ya kawan-kawan, omset penghasilan jamur tiram ya. Ya ini sebenarnya ini bisa dibilang ini yang harus kita pikir terlebih dahulu sebelum kita budidaya kawan-kawan. Ini malah ya gitu ya. Jadi sebelum kita berbudidaya jamur tiram itu kita harus tahu berapa dulu omset penghasilan budidaya itu ya kawan-kawan. Nah untuk omset budidaya itu sendiri sudah saya jelaskan di video saya yang berjudul omset penghasilan budidaya jamur tiram per 1000 backlog gitu ya. Silahkan cari sendiri ya kawan-kawan. Situ udah saya jelaskan dengan ya bisa dibilang mudah-mudahan jelas ya kayak ini. Terus tadi sampai kita udah punya backlog ya kawan-kawan, kita udah tahu cara perawatannya. Terus lanjut ke cara pemanenan ya kawan-kawan. Untuk cara pemanenan itu sendiri juga sudah saya jelaskan di video saya yang berjudul cara panen jamur tiram, beda cara panen beda hasil ya. Itu coba silahkan dicari sendiri ya kawan-kawan di video saya yang lain ya, dengan judul kayak tadi. Sebenarnya sangat mudah ya kawan-kawan budidaya jamur tiram itu. Terus setelah kita panen, nanti kita berbudidaya itu pengennya hasil panen kita itu tetap stabil ya kawan-kawan. Jadi biar tetap stabil produksi jamur kita itu tetap stabil setiap hari ya kawan-kawan. Itu
juga sudah saya jelaskan di video saya yang berjudul cara supaya panen jamur tiram bisa stabil. Ya itu silakan cari sendiri ya kawan-kawan. Itu kita harus pakai apa, cara apa, itu sudah saya jelaskan dengan jelas ya kawan-kawan. Nanti kalau mungkin masih kurang jelas bisa ditanyakan juga nggak apa-apa ya, lewat nomor WA saya juga ada di deskripsi ya kawan-kawan. Ya, terus setelah kita bisa menjaga kestabilan panen, kita juga nanti akan mengalami backlog sudah tua ya kawan-kawan. Jadi kan usia backlog itu kan, kalau di pengalaman saya yang saya alami itu, backlog saya itu dari awal panen itu bisa sampai 6 bulan setelah panen. Jadi kita harus memikirkan cara gimana backlog kita udah tua tapi tetap bisa produksi terus biar panen kita tetap stabil. Nah itu juga udah saya bahas di video saya yang berjudul cara agar backlog jamur tiram tetap produktif sampai usia 6 bulan setelah panen. Ya itu ya kawan-kawan, itu disitu udah saya jelaskan dengan gamblang ya kawan-kawan. Caranya seperti apa, pakai apa, itu semua udah saya bahas ya kawan-kawan. Silahkan dicari sendiri di video saya yang berjudul tadi ya kawan-kawan. Terus setelah kita bisa menjaga kestabilan, hal-hal lain yang harus kita pikirkan yang harus kita lakukan dalam budidaya jamur tiram itu, kita harus, atau kapan waktu yang tepat untuk penyobekan kertas ya kawan, atau seperti membuka koran kalau ada yang jamurnya yang backlognya itu tutupnya pakai koran, itu kan juga harus dilepas. Nah, kapan waktu yang tepat, terus setelah bisa dilepas kan juga harus disobek yang lebar. Lah itu kapan waktu yang tepat untuk menyobeknya, itu juga udah saya jelaskan ya kawan-kawan. Saya jelaskan di video saya yang berjudul cara menyobek backlog jamur tiram dan mengapa backlog harus disobek. Ya coba silakan dicari ya kawan-kawan. Jamur tiram itu kan ya kayak gitu ya kawan. Pokoknya itu harus melalui proses-proses yang sudah saya jelaskan dari awal ya kawan-kawan. Terus setelah kita menyobeknya, kita dalam berbudidaya jamur tiram itu juga ada hamanya ya kawan-kawan. Hama apa saja yang menyerang jamur tiram, terus cara penanganannya gimana, itu juga udah saya jelaskan ya kawan-kawan di video-video saya yang lain. Coba silahkan dicari di video saya yang berjudul hama jamur tiram dan cara mengatasinya gitu ya kawan-kawan. Ya mungkin itu ya kawan-kawan pembahasan video hari ini. Jadi saya nggak berbagi ilmu ya tapi pengulasan ulang ya kawan-kawan ibaratnya. Soalnya banyak yang masih bertanya sama saya, ya ini caranya gimana bang, ini caranya gimana bang. Padahal yang mereka tanyakan itu sebenarnya udah saya bahas di video-video saya yang lainnya. Makanya bagi teman-teman saya atau kawan-kawan saya yang mengikuti channel saya, silahkan disimak video saya yang ini ya. Untuk mungkin ini sudah mewakili dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain ya kawan-kawan. Jadi itu sebenarnya semua yang saya alamin atau pengalaman-pengalaman saya dalam berbudidaya jamur tiram dari awal nanam sampai, bukan awal nanam ya, dari awal budidaya sampai kita bisa menjual hasil panen itu sebenarnya udah saya jelasin semua ya kawan-kawan. Ya mungkin ya ada paling ya juga ada sedikit sih yang penjelasan saya kurang jelas lah. Kalau penjelasan kurang jelas itu bisa ditanyakan. Nah, tapi kalau udah saya jelasin tapi bukannya udah belum melihat, belum nyimak video saya tapi udah bertanya sama saya, itu kan
juga kadang-kadang membuat saya agak rasa kesel ya kawan-kawan. Soalnya saya jelasin belum dilihat tapi udah nanya duluan lah gitu kan, saya juga agak gimana gitu ya kawan-kawan. Jadi lewat video ini silahkan ya disimak-simak dulu aja. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan udah pernah saya jelasin ya, silahkan dicari sendiri di video saya yang lain ya kawan-kawan. Ya mungkin untuk pembahasan jamur tiramnya saya rasa cukup sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Soalnya udah bener, saya nggak tipu-tipu ya kawan-kawan, udah saya jelasin semua lah. Dari dari awal budidaya sampai bisa menjualnya itu ya cuman ini aja. Kan saya dari awal juga udah bilang ya, saya bikin channel ini kan bukan untuk istilahnya cari uang lah atau cari tenar atau apa, enggak ya kawan-kawan. Saya cuman mau berbagi ilmu sama kawan-kawan saya itu sebenarnya itu. Jadi ya kayak sampai di sini dulu ya kawan-kawan video soal pembahasan jamur tiram ya. Mungkin setelah ini nanti kalau saya ada ide-ide usaha-usaha lain yang udah saya lakuin, yang saya udah ada pengalaman, insya Allah akan saya share ya kawan-kawan. Yang penting ini channel tujuannya saya untuk menginspirasi kawan-kawan supaya bisa berwirausaha ya kawan-kawan. Di itu doang ya. Ya kalau bila ada salah-salah kata saya dalam pembahasan usaha budidaya jamur tiram ini, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya saya juga ibaratnya seneng lah, malah banyak yang menonton video saya kan kawan. Padahal kawan-kawan saya itu juga cuma sedikit, tapi kok nonton sudah ada yang sampai 2000-an gitu. Saya juga kaget ya kan. Ya ini bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.